Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofi al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang kita muliakan ini. Dan tidak lupa pula kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari kelak kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongannya, amin. Pada sore hari ini saya akan membacakan kembali tentang surat Asy-Syamsi. Di sini saya akan meneruskan kembali kepada ayat yang ke-9. 3 minggu yang lalu saya telah membacakan tentang wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi sesuatu diri dan apa yang menyempurnakan, maka menunjuklah dia kepadanya akan kejahatannya dan kebaikannya. Di sini manusia itu pada ayat yang ke-7 dan ke-8 itu memiliki suatu potensi, baik itu potensi fujur dan juga potensi takwa. Fujur itu berarti apa? Potensi yang buruk. Kemudian kalau takwa, potensi dalam suatu kebaikan. Sehingga apa? Kita sebagai manusia harus selalu mensucikan jiwa kita. Selalu mensucikan jiwa kita. Karena apa? Kita manusia itu adalah makhluk yang fitrah, yang mempunyai naluri atau nurani yang menjadikan mau menerima agama yang benar. Sebenarnya kita itu adalah hamba yang fitrah, hamba yang sesungguhnya mau menerima akan sesuatu yang benar. Karena apa? Sesungguhnya Allah itu menciptakan hambanya dalam keadaan hanif atau menyimpang dari kebatilan dan cenderung kepada perkara yang hak. Kemudian datanglah setan-setan yang menyesatkan mereka dari agama. Berarti apa? Sesungguhnya kita itu dalam keadaan baik, dalam keadaan hanif. Bukan kita itu suka dengan kemaksiatan, tetapi apa? Sesungguhnya kita itu cenderung kepada suatu kebaikan. Akan tetapi setan-setanlah yang membisikkan sehingga kita itu tersesat dan kita itu keluar dari agama. Sehingga apa? Dalam hal ini kita juga dikatakan dalam ayat ke-9, qad aflaha man zakkaha, maka berbahagialah barang siapa yang membersihkan jiwanya. Berarti apa? Kita itu sebagai manusia itu mempunyai beberapa sifat
baik itu sifat malaikat yang tunduk kepada Allah Ta'ala, kemudian juga kita mempunyai sifat yang seperti iblis, yaitu kita kadang menjadi orang yang sombong. Kemudian kita itu mungkin mempunyai sifat yang binatang buas, yaitu ingin menguasai semuanya atau rakus. Bahkan kita juga mempunyai sifat seperti binatang ternak. Kita itu kadang malas. Pada dasarnya itu manusia itu kadang itu malas. Mau beribadah saja malas. Padahal suatu ibadah sesungguhnya itu adalah sesuatu yang diwajibkan kepada kita, sehingga sesungguhnya apabila mana kita itu mau membersihkannya jiwa kita, yaitu qad aflaha man zakkaha, maka berbahagialah barang siapa yang membersihkan jiwanya. Sesungguhnya dalam hal tersebut Allah itu telah memberikan kita ilham dan petunjuk, mana jalan yang salah dan mana jalan kepada ketakwaan. Karena kita itu selalu dekat kepada Allah, selalu kita itu membersihkan jiwa kita, kita itu selalu menjaga stamina beramal soleh. Kita itu harus selalu menjaga kesehatan hati kita. Hati kita itu harus selalu dijaga. Caranya menjaga hati kita itu yang pertama yaitu menjaga stamina hati itu dengan beramal soleh, melakukan sesuatu amal yang baik. Kemudian biar kita itu selalu hati kita itu sehat, kita juga janganlah selalu banyak melakukan hal-hal yang maksiat. Hal-hal yang maksiat, baik itu sesuatu yang kecil maupun sesuatu yang besar. Kadang kita itu masih banyak melakukan suatu kemaksiatan. Dan juga kadang kita itu jarang dengan istighfar. Kita jarang dengan taubat. Kita itu merasa untuk apa sih saya taubat? Saya nggak pernah melakukan suatu dosa. Saya nggak pernah mencuri. Saya nggak pernah berzina. Kenapa kok saya itu harus bertaubat? Karena dengan kita itu bertobat kepada Allah, dengan kesalahan kita, baik itu kesalahan yang kita lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, sesungguhnya kita itu sama saja selalu menjaga kesehatan hati kita. Biar hati kita dan jiwa kita itu selalu bersih. Kita itu ada suatu yang menyetir kita, yaitu Allah Ta'ala. Yang selalu menjaga kita, yaitu Allah Ta'ala. Yang selalu melindungi kita, yaitu Allah Ta'ala. Akan tetapi kita juga harus selalu berikhtiar untuk menjaga kesehatan hati kita. Sehingga dengan hal tersebut Allah juga memberi kita itu akal, sehingga antara hati dan akal itu haruslah sinkron. Maka berbahagialah orang yang membersihkan jiwanya atau dirinya, kemudian gabungan di antara jasmani dan rohaninya, itu kita itu akan menjadikan manusia yang baik.
Tapi kadang kita itu hanya menjaga kebersihan jasmani kita. Mungkin kita selalu menjaga dari hadas, mungkin kita selalu menjaga dari najis, baik itu hadas besar maupun hadas kecil, baik itu najis ringan maupun najis yang sangat berat. Itu adalah kebersihan jasmani kita. Mungkin dengan mandi dan dengan wudhu, kemudian dengan tayamum, kita selalu menjaga jasmani kita. Tetapi kadang kita itu lupa untuk membersihkan jiwa kita dari penyakit-penyakit tentang kemurnian hati, yaitu penyakit yang sangat berbahaya. Sesungguhnya penyakit yang berbahaya itu bukan penyakit yang berupa di jasmani kita, akan tetapi penyakit yang paling berbahaya itu adalah penyakit yang ada pada jiwa kita, yang ada pada hati kita. Yang paling parah yaitu apabila mana dalam hati kita atau jiwa kita itu sudah mulai mempersekutukan atau menduakan Allah Ta'ala. Kita itu kadang menduakan Allah Ta'ala, kadang kita itu mempersekutukan Allah Ta'ala tanpa disengaja. Kita sakit, kemudian kita periksa, kemudian ternyata di dokter A penyakit kita itu sembuh. Kemudian kita tak sengaja mengatakan, gara-gara aku kui periksa ning dokter A itu penyakit saya sembuh. Berarti itu sudah mempersekutukan Allah Ta'ala tanpa kita sengaja. Kita kan kadang mengatakan seperti itu. Menyembah berhala mungkin tidak, menyembah Trinitas mungkin tidak, akan tetapi ucapan-ucapan yang menggelincirkan takwa kita, iman kita itu kadang-kadang kita itu terucap tanpa kita sengaja. Hawanya panas, kita kemringet, keluar air keringatnya, kemudian kita itu di bawah kipas angin, kemudian tanpa sengaja kita itu mengatakan, gara-gara kipas angin ini saya itu menjadi segar, keringat saya menjadi hilang. Berarti itu sama saja kita itu sudah mulai menduakan Allah Ta'ala tanpa disengaja. Makanya walaupun kita itu tidak melakukan dosa yang besar, kita itu banyak istighfar dan bertaubat. Banyak istighfar dan bertaubat. Apalagi penyakit-penyakit yang lainnya seperti hasad, kemudian benci, dendam, sombong, angkuh dan lain sebagainya. Itu adalah penyakit yang mungkin kita itu masih ada dalam diri kita, baik itu orang awam maupun orang yang berilmu. Dengki, hasad, benci, dendam, sombong. Oh, saya berilmu, banyak orang yang mengagumi saya, banyak yang mengacungi jempol keilmuan saya.
Padahal apa? Mungkin ilmunya itu hanya setetes saja yang diberikan oleh Allah kepadanya. Walaupun mungkin dia itu titelnya itu adalah profesor doktor. Kadang kita itu kan ada mempunyai sifat yang seperti itu. Bukan hanya orang yang kaya saja. Yang sombong itu bukan hanya orang kaya saja, tetapi apa? Orang yang berilmu juga harus hati-hati. Apalagi maaf-maaf pengikutnya banyak, yang condong sama dia banyak, yang mengagung-agungkan dia sangat banyak. Itu bisa menjadi penyakit dalam hati kita. Makanya Allah itu mengatakan qad aflaha man zakkaha, maka berbahagialah barang siapa yang selalu membersihkan jiwanya. Kita itu harus selalu bagaikan bagaikan pohon padi, semakin berisi bukan semakin degek, tetapi semakin berisi semakin dia itu menunduk. Sehingga dengan hal tersebut Allah juga mengatakan waqad khaba man dassaha, dan celakalah barang siapa yang mengotorinya. Kemudian dan celakalah barang siapa yang mengotorinya. Lawan dari mensucikan atau membersihkan ialah mengotorinya, membawa diri ke tempat yang kotor. Yaitu misalkan kotor tentang jasmani, berarti kita itu datang ke tempat yang najis. Kemudian kita itu tidak istinja, tidak bersuci daripada najis maupun hadas. Kemudian kita itu tidak berwudu, kita itu tidak berwudu. Kemudian kita juga tidak sembahyang, tidak tahu kebersihan. Itu akan mengotori jiwa kita. Mungkin karena kita itu ada kesirikan yang kecil, mungkin ada dendam yang ada pada hati kita, atau kebencian kita, atau kekufuran kita, atau kemunafikan kita. Berarti celaka orang yang selalu mengotorinya dengan penuh rasa yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Dendam, benci, kufur nikmah, munafik. Kan sekarang itu banyak orang yang mempunyai karakter yang ganda. Karakter ganda itu berarti dia itu orang yang munafik. Dengan si A dia mengatakan begini, dengan si B dia mengatakan begini. Dia itu selalu meremehkan sembahyang, yang sesungguhnya itu adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Kita menunda-nunda sholat kita. Pauralah saiki kan maghribe jam 6 punjul 6 menit, sedangkan isyae jam 7 luwih 20 menit. Nyantai dulu, makan dulu, nanti masih ada jam 7 kita bisa sholat maghrib. Ternyata jam 7 itu kita itu kelayah. Mungkin kita baru sholat maghrib jam 7 lebih 15 menit, atau bahkan jam 7 lebih 18 menit. Mungkin karena kita itu melakukan sesuatu yang tidak kurang bermanfaat, sehingga kita itu menunda-nunda. Berarti kita itu akan mengotori dalam hati kita.
akan mengotori ke dalam hati kita. Karena apa? Hal tersebut itu bisa terjadi kepada manusia karena kita itu yang pertama tidak takut pada Allah Ta'ala. Kita itu tidak takut kepada Allah Ta'ala. Kita itu selalu meremehkan kepada Allah Ta'ala. Kita mengakui Allah itu adalah Tuhan kita, tapi kadang-kadang kita itu meremehkan azab dan sanksinya Allah Ta'ala. Pak ora lah ngurangi timbangan, paling-paling ora ana saon. Padahal apa, orang-orang yang mengurangi timbangan itu bagaimana sanksinya? Pak ora lah aku melakukan riba karena untuk jaga-jaga harga itu selalu berubah-ubah. Daripada saya rugi, lebih saya itu mementingkan riba. Demi gaya hidup, saya lebih baik melakukan riba. Orang sekarang itu banyak melakukan riba. Itu sebenarnya bukan karena karena kebutuhan, tetapi hanya gaya hidup saja, untuk gengsinya dia saja. Kalau kita itu nggak punya kerjaan, nggak punya uang, kita fakir, kemudian nggak ada yang menolong kita, jalan keluar kita itu hanya satu, dengan hutang. Apa boleh buat? Boleh kita itu hutang piutang, dengan mungkin dengan kita menambahi sesuatu. Tetapi kalau hanya untuk bermewah-mewahan, padahal kita itu sudah tahu orang yang makan riba dan melakukan riba, dia akan dicemplung ke nang sungai yang sangat panas. Kemudian kalau dia itu menepi, dia itu akan dilempar dengan batu. Tapi sekarang orang itu membuat ringan saja karena dia itu tidak takut kepada Allah Ta'ala. Kemudian kadang itu kita itu tidak zuhud. Dalam Islam itu kita itu harus selalu belajar untuk zuhud, memalingkan kenikmatan dunia. Dunia itu hanya sementara saja. Manusia itu terperosok dalam riba itu karena apa? Karena dia itu silau dengan gemerlapnya dunia saja. Misalkan kita itu bisa zuhud, kita itu bisa memalingkan dari nikmatnya dan gemerlapnya dunia, pasti kita itu akan terjaga. Tonggone ngetokke PCX, Pak ora lah. Alhamdulillah aku sik duwene Supra, sik iso nggo kerja, ora mogokan, yang penting bisa jalan. Daripada saya itu numpak PCX tapi kita itu sudah riba. Orang yang seperti itu berarti dia itu masih silau dengan gemerlapnya dunia. Padahal kita itu harus memalingkan diri dari kenikmatan dunia. Kita boleh kaya, boleh. Kita boleh bekerja keras, kita itu biar kaya, boleh. Kalau bisa orang Islam itu harus kaya.
Karena apa? Dengan kekayaan itu orang Islam itu bisa menjadi kuat. Akan tetapi apa, setelah kita itu kaya, apakah kita itu bisa sesuai dengan ajaran yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala? Kita masih maaf miskin saja, kita itu belum bisa zuhud, apalagi kita itu kaya raya. Sing bisa melakukan semuanya, wis duwe mobil siji, aku sik iso tuku meneng melaske kae bojoku daripada ngenteni tak tukoke mobil siji meneh. Anake tambah gede njaluk tukoke mobil, tukoke neh karena dia itu merasa kaya. Kita itu kadang harus introspeksi diri. Doa itu boleh, tetapi apa doa itu bermanfaat enggak buat kita yang kita panjatkan. Itu kita itu harus zuhud, selalu memalingkan. Kalau kita itu belum bisa zuhud, iri, dengki, hasad dan sebagainya akan selalu nemplek di dalam hati kita. Itu. Kemudian apa? Kita itu harus namanya memperbanyak puasa. Biar kita itu tidak mengotori jiwa kita, kita itu tidak mengotori hati kita. Kita itu harus banyak puasa. Puasanya bukan hanya Ramadan saja, tetapi apa? Puasa tatawuknya. Karena apa? Dengan puasa inilah kita itu akan ngerem. Wong puasa itu kan kadang diajak ngomong saja, maaf saya masih puasa. Karena kita itu puasanya setahun pisan, ghibah di mana-mana, menggunjing di mana-mana. Tapi kalau kita itu puasa, pasti kita itu maaf, saya masih puasa. Sehingga apa? Kalau kita itu ingin tidak mengotori hati kita, kita itu perbanyaklah dengan puasa. Berapa kali kita itu puasa tatawuk, walaupun kita itu hampir menjelang Ramadan, kurang lebih 88 hari lagi. Moga-moga kita itu masih menjumpainya. Akan tetapi puasa sunnahnya, oh saya mampunya Senin Kemis, ya udah kita lakukan Senin Kemis. Kok Senin Kemis sih kaken? Karena ping sewulan ping 2 kali kali 4 berarti 8 kali. Oh sik kaken, ya wis puasa putih saja. Puasa bait 13, 14, 15. 1 bulan itu hanya 3 hari saja. Oh saya kuat. Kita bisa namanya puasa sehari puasa, sehari tidak. Itu berarti apa? Kalau kita itu tidak mengotori hati kita, kita itu harus selalu berpuasa. Makanya apa? Allah itu mengatakan waqad khaba man dasaha, sesungguhnya celakalah barang siapa yang mengotori jiwanya. Karena apa? Orang yang mengotori jiwanya, maka dia itu akan namanya menjadi orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Padahal apa? Kaum-kaum terdahulu itu sudah namanya diberikan contoh, memberikan contoh kepada kita. Yang ada terdapat kaum-kaum terdahulu, sehingga di dalam ayat selanjutnya dikatakan kadzabat samudu bidakwaha, telah mendustakan kaum Samud sebab kesombongannya.
Allah itu mencontohkan dalam surat Asy-Syamsi ini dalam ayat yang ke-11 telah mendustakan Samud tersebab kesombongannya. Kesombongan adalah salah satu akibat daripada kekotoran jiwa yang dipunyai oleh kaum Samud. Dia itu sombong, angkuh dan sebagainya. Dan mereka tidak mau memperdulikan peraturan dan tidak menghargai janji yang diikat dengan Allah Ta'ala. Berarti apa? Allah itu telah memberikan contoh kaum Samud, kaum Ad. Sebelum kaum Samud itu adalah kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Mereka itu adalah apa? Kaum yang sangat besar, kaum yang sangat cerdas dan sebagainya. Karena apa? Kaum Samud ini yaitu apa? Suatu kaum yang bisa membuat suatu bangunan dari batu. Dari batu. Nek zaman saiki mungkin kalau kita itu membuat bangunan dari batu itu mudah, tapi kalau zaman dulu itu ada di daerah namanya Hijir, yaitu suatu daerah peninggalan dari kaum Samud. Kalau nggak salah namanya Hijaroh. Kenapa dikatakan hijir? Karena hijarah itu kalau nggak salah artinya adalah bebatuan. Mereka itu membuat suatu bangunan di situ. Suatu kaum yang diberi suatu kecerdasan oleh Allah Ta'ala. Dan kaum Samud dengan kaum Ad itu enggak ada pada Taurat, Zabur maupun Injil. Karena apa? Di sini itu antara kaum Samud dengan kaum Ad itu adalah bangsanya dari bangsa Arab. Dari bangsa Arab. Karena apa? Nabi yang dari bangsa Arab itu ada 4, yaitu Nabi Hud, Nabi Soleh, kemudian Nabi Syuaib, kemudian Nabi Muhammad SAW. Itu kaum yang sangat besar. Mereka itu mempunyai suatu kepandaian, pandai memahat batu-batu pegunungan. Kalau bapak-bapak nanti umroh atau haji itu di daerah Al-Ula, itu adalah daerah peninggalan kaum Samud. Walaupun apa sesungguhnya kita itu nggak boleh ke sana. Itu ada di Hijaz. Kalau sekarang itu kayaknya masuknya ke kota Madinah. Itu suatu daerah namanya Al-Ula, itu adalah apa? Daerah dulunya peninggalan dari kaum Samud. Akan tetapi apa? Rasulullah itu mengharamkan umat Islam untuk datang untuk melihat di situ. Karena apa? Pada saat itu ada suatu hadis, kalau nggak salah dari Abbas, pada saat Rasulullah mau perang Tabuk, kemudian Rasulullah itu melewati daerah tersebut, kemudian apa? Para pengawalnya atau para prajuritnya atau para sahabatnya itu pada kelelahan. Ternyata apa? Di daerah tersebut itu ada sumur. Sumurnya itu masih ada. Kemudian apa? Para sahabatnya itu langsung minum di sumur tersebut. Kemudian apa? Rasulullah itu melarangnya untuk meminum dan membuang air tersebut.
Karena apa? Itu adalah peninggalan kaum Samud. Karena apa? Mengingkari perjanjiannya dengan Nabi Soleh. Tetapi apa? Ada ulama yang lain boleh untuk mendatanginya. Untuk apa? Biar kita itu mengetahui bahwa ada suatu kaum yang diazab oleh Allah karena kesombongannya. Untuk suatu pembelajaran. Karena apa? Mereka itu sangat pandai. Itu ada di daerah Al-Ula. Kemudian yang selanjutnya pada ayat yang ke-12 dikatakan idzim ba'asa asqaha, seketika telah bangkit orang-orang yang paling celaka di antaranya. Kemudian di sini dikatakan seketika telah bangkit orang-orang yang celaka di antaranya. Di dalam surat-surat yang lain yang telah kita tafsirkan, telah kita ketahui bahwa sekelompok orang yang celaka tidak menghargai nilai budi-budi kesopanan, santun, peminum tua dan pesina telah bangkit menentang dan melanggar peraturan Allah Ta'ala. Di sini sesungguhnya apa? Setiap kaum itu apa? Allah itu menurunkan nabi maupun rasulnya dari kaum tersebut, di antara kaum tersebut. Tetapi apa? Nabi dan rasulnya itu diambil oleh Allah Ta'ala dari kelompok tersebut, yaitu orang yang paling bijaksana, orang yang paling dihormati oleh mereka. Mungkin karena hartanya, mungkin karena kepandaiannya, mungkin karena akhlaknya. Itu agar apa? Nabi dan Rasul kenapa kok diambil dari kaumnya tersebut? Biar mereka itu memahami dan kaumnya itu bisa memahami. Nabi Soleh itu adalah apa? Orang dari kaum Samud itu sendiri, sangat dihormati karena akhlaknya dan sebagainya. Karena sebelum Nabi Soleh itu mendakwahkan syariat, Nabi Soleh itu mau dijadikan pemimpin kaum Samud karena kepandaiannya. Akan tetapi apa? Setelah Nabi Soleh itu kemudian mereka mensyariatkan kepada kaum Samud bahwa untuk beriman kepada Allah Ta'ala, tetapi apa? Mereka itu tidak mau mentaatinya dan mereka itu apa? menentangnya sehingga apa? Mereka itu mengatakan faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Lalu berkata Rasul Allah kepada mereka, jagalah unta Allah dan minumannya. Berarti apa? Mereka itu yang pertama itu kaum Samud itu mengatakan, hai Soleh, seandainya kamu itu adalah utusan Allah Ta'ala, maka berikanlah aku tandanya. Berikanlah aku tandanya, tanda kerasulanmu. Tanda kerasulanmu. Karena apa? Walaupun seorang nabi maupun rasul sudah memberikan suatu syariat, mereka itu banyak yang tidak mau taat kepadanya. Pasti dia itu minta suatu tanda kerasulan. Kemudian apa? Kaum Samud itu mengatakan kepada Soleh, wahai Soleh, seandainya engkau itu adalah Rasul dari Allah Ta'ala, maka keluarkanlah unta betina yang lagi hamil 10 bulan dari batu tersebut.
Karena kaum Samud itu adalah orang yang suka membuat bangunan dari batu, maka mereka itu juga meminta Nabi Soleh itu untuk mengeluarkan sapi betina yang bunting 10 bulan, dan panjangnya itu melebihi dari onta betina 10 bulan. Kemudian ontanya itu lebih panjang dari onta lainnya. Onta tersebut lebih panjang dari onta lainnya. Kemudian Nabi Soleh itu kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala, dan Allah juga mengabulkan doa Nabi Soleh tersebut. Kemudian keluarlah dari batu tersebut onta betina yang lagi bunting 10 bulan. Kemudian mereka itu tetap saja tidak mau namanya taat kepada Nabi Soleh, tidak mau taat kepada Nabi Soleh. Begitu pula Rasulullah juga kepada diminta tanda-tanda kerasulannya. Makanya Rasulullah juga bisa membelah bulan. Kan pada riwayat atau cerita Nabi Muhammad itu membelah bulan. Dan sesungguhnya pada tahun 2002 itu NASA dari Amerika, kemudian dia itu memotret bulan. Ternyata di bulan tersebut itu ada bekas patahan dari bulan tersebut. Seperti kita itu punya bola, kemudian bola itu disigar, kemudian bola itu ditangkapkan kembali, mungkin dengan lem atau sebagainya. Pasti bekas dari penggalan itu atau potongan tersebut pasti ada bekasnya. Begitu pula bulan itu ternyata oleh NASA diakui bahwa di tengah-tengah bulan itu sampai ke bawah selebar lingkaran bulan tersebut ternyata ada bekas potongan dari bulan tersebut. Itu adalah dari NASA tahun 2002. Itu bekasnya. Itu dipotret sendiri. Makanya pada tahun 2002 itu banyak profesor dari Amerika, itu kurang lebih 100 orang itu langsung masuk Islam. Berarti cerita Nabi Muhammad itu membelah bulan ternyata memang itu ada faktanya. Itu profesor NASA-nya itu yang melihat potret tersebut itu langsung masuk Islam, kurang lebih 100 orang. Begitu pula Nabi Soleh, karena waktu Isya sudah masuk, ini saja yang bisa saya bacakan. Saya mohon maaf bila mana keterangannya kurang bisa dipahami. Marilah kita tutup bersama-sama belajar kita pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan Kamis yang akan datang pada ayat yang ke-14 dan 15. Marilah kita tutup bersama-sama belajar kita pada sore hari ini dengan berdoa bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.